Halo sahabat V, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Felis Convi, channel tentang jalan-jalan, kulineran, dan staycation bareng V, Mami, dan Dedi. Staycation lagi, sahabat V. Selamat tahun baru ya semuanya. Di tahun 2026 ini, mengawali tahun baru ini, Mami mau merekomendasikan salah satu hotel budget nggak ya, tapi lumayan lah ya, ini lumayan budget di Malaysia. Jadi untuk kali ini Mami akan menyampaikan V Goes to Malaysia. Oke, jadi kemarin kita pergi, bukan kita sih sebenarnya Mami. Mami pergi dari tempat kerjaan itu bareng sama teman-teman kerja itu ke Malaysia dalam rangka ada visit gitulah ya ke salah satu kampus yang ada di sana. Oke, jadi kita nginep di daerah Cyberjaya, Selangor, Malaysia. Jadi buat yang sudah pernah ke Malaysia, biasanya kan yang kita tahu itu adalah Kuala Lumpur ya kan ya, Kuala Lumpur tempatnya KLCC, Menara Kembar ya kan. Tapi ini ada daerah di daerah Selangor itu adalah Cyberjaya Malaysia. Jadi kalau misalnya kita mau nginep di daerah ini, salah satu yang Mami rekomendasi adalah di Foxlight Hotel Cyberjaya. Nah, kenapa di sini? Tempatnya itu kompak banget nih sahabat ya. Jadi tempatnya itu deket sama banyak hal. Salah satunya adalah mall. Jadi tempatnya ini samping-sampingan banget sama mall The Pool Cyberjaya gitu. Di Pool Cyberjaya. Terus dia juga deket sama tempat-tempat makan. Jadi di sini ada beberapa tempat makan juga gitu ya. Dan deket sama kampus yang mau Mami datangin pada saat itu. Nah, ini lagi proses check-in-nya. Untuk tempatnya memang tidak terlalu besar ya di lobinya seperti ini, tapi memang banyak banget karena dia tuh menjulang ke atas gitu ya sahabat untuk kamar-kamarnya. Jadi untuk kamar-kamarnya banyak banget gitu. Nah, kalau misalnya dibilang karena apa tadi Mami bilang ini adalah hotel budget, karena kalau misalnya kalian pesan di Traveloka kah atau tiket.com kah atau di booking.com ya gitu atau di Agoda, itu harganya itu masih under 1 jutaan, yaitu sekitar 500 ribuan gitu sahabat kalau misalnya dirupiahin gitu. Oke, kita dapet di lantai 13, kamar nomor 14. Nah, ini tadi ya kalau misalnya disorot tadi sebenarnya itu arah mau ke mallnya. Jadi memang ini tuh dempet-dempetan banget, atau ini memang ada di mall The Pool Cyberjaya-nya itu gitu, di Pool Cyberjaya-nya. Jadi memang senang banget kalau misalnya kesini mau makan itu banyak tempat makan, terus udah gitu mau beli oleh-oleh juga ada juga. Jadi kayak ada supermarketnya gitu di sini. Ya misalnya kalau misalnya mau beli oleh apa sih, coklat ataupun teh tarik ataupun Milo, karena Milonya Malaysia itu tuh enak banget ya sahabat, kayak beda gitu. Nah, itu bisa juga beli di sini gitu. Oke deh, kita mau langsung ke lantai 13. Kita dapat di kamar 13-14 nih ya, Foxlight Hotel The Cyberjaya-nya. Pokoknya seru banget di sini. Jadi Mami nginep di sini itu 4 hari 3 malam ya kalau nggak salah waktu itu. Jadi pelayanannya itu bagus gitu kan ya. Nah, untuk di sini kita juga sudah dapat sudah include sama breakfastnya gitu sahabat. Nah, untuk breakfastnya itu sendiri dia ala carte atau di box gitu. Nanti kita review ya untuk breakfastnya. Oke, kita review dulu untuk kamarnya seperti ini, sudah pakai card gitu ya sahabat. Pas masuk kita sudah langsung disambut oleh kaca besar full body. Jadi buat yang mau OOTD-an, mau pergi kemana gitu ya, lagi nginep di sini, bisa banget full body di sini gitu ya. Untuk langsung di sebelah kanannya juga ada kamar mandi. Kamar mandinya kompak nih sahabat. Jadi kita disediakan 2 handuk gitu ya. Terus ada toiletnya juga di sini dan ada bidetnya. Nah, di sini bidetnya lucu gitu loh sahabat, karena nggak ada kayak tekenan semprotannya gitu. Nah,
Nah, nanti Mami jelasin ya. Terus di sini ada kaca, ada hair dryer juga, terus ada wastafel-nya gitu. Jadi bidetnya itu sahabat kayak harus diputer di bawah gitu loh kerannya. Jadi lucu gitu deh. Pokoknya Mami kira ini bidetnya memang copot atau gimana gitu ya. Tapi memang model bidet di Malaysia tuh kayak gitu sahabat. Jadi Mami udah lama sih gak ke Malaysia dan Mami kira ya mungkin memang seperti itulah ya sekarang modelannya. Oke, tadi juga ada showernya itu hand shower aja gitu. Jadi nggak ada rain showernya. Nah, kita dapet komplimennya itu ada teh ya sahabat, ada teh, terus ada kopi juga, ada 2 gelas, ada teko listrik yang bisa kalian buat untuk memasak air panasnya. Terus ini modelan di Malaysia. Nih kalau di Malaysia ini ya sahabat ya, lucunya itu ada AC, ada juga kipas angin gitu ya sahabat, nggak ngerti deh lah ya. Jadinya dingin banget sih kalau menurut Mami. Jadi kemarin kita untuk kipas anginnya kita matiin, kita matiin dan yang kita nyalain cuma AC-nya aja. Nah kita dapat di kamar yang twin nih sahabat ya. Jadi pisah kasur kayak gini. Nah, untuk colokan di sini itu kayak gimana? Sebenarnya kalau di hotelnya itu ada 2 jenis colokan. Ada colokan yang kaki 3 gitu, ada yang colokannya bisa yang 2 kayak biasa kita di Indo gitu ya. Di sini ada self defensive box juga gitu ya. Sahabat yang mau nyimpen barang itu bisa banget di sini gitu. Dan di sini nggak ada kulkasnya gitu, jadi memang nggak ada di sini. Nah di situ ada gantungan dan ada TV. TV-nya ini kecil ya, sekitar 21 inch aja atau 32 ya, 32 inch gitu. Dan TV-nya belum smart TV gitu. Dan memang kita nggak mau nonton sih di sini, memang mau full jalan-jalan aja gitu ya. Sama ada memang kegiatan kayak gitu. Jadi ya TV-nya TV Malaysia aja gitu sahabat. Oke, seperti ini. Nah Mami lupa ngeliat untuk di luar jendelanya itu ada apa, tapi kita tuh menghadap ke gedung gitu ya. Nah kalau ini ada kolam renang nih sahabat. Nah kolam renangnya Mami kira di hotelnya, ternyata bukan ya. Jadi memang ini berdampingan sama apartemennya juga di sampingnya gitu ya. Nah ini adalah kolam renang si apartemennya itu. Oke sahabat, nah kalau misalnya kalian tadi ya pas di dekat lift tadi itu pas kalian masuk itu ada mallnya di Pulse Cyberjaya gitu ya. Nah kalau mallnya sih di sini lengkap ya. Kalau di bawahnya itu di lantai tadi dekat lobbynya itu banyak barang-barang elektronik, terus juga ada money changer. Kalau misalnya kalian belum sempet nuker duit gitu di Indo, bisa juga money changer di sini. Tapi di sini juga sudah bisa menggunakan card ya sahabat. Jadi kalau misalnya debit kalian itu sudah ada Mastercard-nya atau sudah ada Visa-nya dan sudah diverifikasi gitulah ya, itu bisa dipakai di sini ataupun dengan QRIS. Jadi kemarin Mami juga sempat pakai QRIS-nya BNI. Jadi Wonder itu bisa juga di berbagai negara, salah satunya di Malaysia ini. Jadi bisa QRIS juga, bisa dengan debit card. Jadi memang nggak harus kalian untuk tukar uang cash gitu ya. Tapi kalau misalnya memang pengen uang cash ya bisa juga gitu. Karena memang di beberapa tempat kayak misalnya nanti kita ke Genting Highland itu nggak bisa pakai cash. Jadi semuanya cashless gitu. Jadi bisa pakai debit ataupun pakai QRIS-nya gitu. Dan untuk penukaran gimana ya? Nanti langsung. Jadi kalau misalnya kayak QRIS gitu ya sahabat, itu langsung kursnya itu langsung ke MYR atau Malaysia Ringgit gitu. Oke, ini kita naik dan kita melihat ada apa aja sih di Mall The Pulse ini gitu ya sahabat. Ya seperti mall pada umumnya. Ada tempat makan, ada tempat seru-seruan gitu ya. Terus ada supermarketnya juga gitu di sini. Ada tempat beli baju-baju juga gitu ya. Tapi di sini nggak ada Vinci-nya gitu. Kan merek Vinci itu kan memang mereknya Malaysia, dan memang kalau misalnya mau ke Kuala Lumpur itu kayaknya kalau misalnya nggak beli barang merek Vinci itu kayaknya belum ke Kuala Lumpur gitu loh ya. Tapi di sini nggak ada. Jadi memang di sini brand-brand lokal mungkin ya. Mami juga nggak paham juga. Tapi memang
seperti mall-mall pada umumnya lah gitu ya. Jadi kalau misal kalian mau makan di sini ada beberapa tempat makan, ada Nando's, terus ada tempat beli baju juga kayak gini, Vittori dan lain sebagainya. Nah waktu kami datang itu, Mami datang pas lagi liburan Natal ya kalau nggak salah ya, sekitar tanggal 21-an gitu sahabat. Jadi udah mau liburan Natal juga, udah mau liburan sekolah juga di sana gitu. Jadi banyak diskon-diskon juga gitu deh sahabat. Seru banget sih sebenarnya kita muter-muter di sini. Pengen ngeliat mallnya Malaysia kayak gimana ya, kayak gini. T-Life. Nih ya sahabat, kalau misalnya kita di sini apa ya, ST atau misalnya kita mau beli apalah ya yang merek-merek lokal. Nah itu kalau misalnya di Malai itu ada namanya T-Life. Nah T-Life ini ya memang berbagai macam pertehan ya sahabat, itu bisa banget beli di sini. Oke, kayak biasa ada Watson juga gitu ya. Terus itu bisa liftnya juga bisa ke lobby gitu ya sahabat. Terus Old Town. Nah Old Town itu kopi ya biasanya sahabat. Jadi mereknya di Malaysia itu adalah Old Town ini gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau beli kopi di sini itu kalau bisa belinya ya merek Old Town-nya itu. Oke deh sahabat, jadi pas malam-malam keberapa ini juga Mami lupa, kayaknya malam terakhir ini ya. Jadi kita jalan-jalan mau mencari mall yang buka, dan ternyata lucunya di sini mall-mall itu tutup terlalu pagi ya kalau di Indo ya, kayak jam 8 gitu mereka sudah close gitu sahabat. Jadi ya mungkin memang di sini seperti itu ya di Malaysia. Jadi memang kalau misalnya untuk mall-mall itu mereka tutup jam 8. Tapi kalau untuk tempat makan sendiri gitu ya, kayak restoran atau apa, atau tempat makan yang lagi hits atau seperti apa, itu malah baru bukanya itu ya di jam 8 itu, atau sore menjelang malam gitu. Karena memang mereka di sana kayak seru-seruannya itu ya pas kongko-kongko sama teman-teman itu ya pas malam-malam gitu. Nah gini nih sahabat nih ya. Jadi yang ada di mallnya ini fasilitasnya tuh ada musolanya. Musolanya itu kalau nggak salah di lantai G ya itu. Nah itu kalian bisa langsung ke sini tanpa menggunakan akses card gitu ya. Jadi kan kalau misalnya kita mau ke kamar kita harus ada card aksesnya gitu ya. Tapi kalau misalnya di sini kalian bisa. Dan lucunya di setiap tempat-tempat umum itu ada kursi pijat gini loh sahabat. Ini berbayar ya sahabat ya. Kalau nggak salah 10 ringgit ya, pakai uang cash gitu, uang cash ringgit gitu. Nah di sini musolanya masya Allah bersih dan cukup luas untuk teman-teman mau sholat berjamaah misalnya ya. Kalau bapak-bapaknya kemarin, karena kami perginya bersama bapak sama ibu-ibu, bapak-bapaknya kemarin itu lebih ke sholat berjamaah di sini gitu. Tapi kalau ibu-ibunya sholat di kamar. Sini. Oke, ini kita review untuk makanannya. Ini makan hari pertama ya kalau nggak salah nih sahabat, kita dapat nasi, kayak nasi apa ya, nasi goreng pakai telur gitu. Terus ada telur ceploknya lagi. Terus ada kayak sosis gitu ya. Terus ada sambelnya. Tuh. Makanannya sih menurut Mami untuk sarapannya oke-oke aja sih. Nggak yang gimana-gimana. Jadi aman-aman aja. Mami makan di atas kasur, jangan ditiru ya sahabat. Oke, terus untuk makanan hari keduanya itu ada apa namanya, mie ya kalau nggak salah, mie goreng. Terus ada sosisnya juga. Kayak gitu. Nah ada telur dan ada sambelnya juga gitu deh sahabat. Hari ketiganya kayaknya Mami lupa nge-shoot, itu kalau nggak salah Mami dapat bihun ya.
Oke, kalau menurut Mami nih ya sahabat, untuk kalian yang mau nginep di daerah Putrajaya. Jadi sebenarnya kan daerah Putrajaya itu atau daerah Cyberjaya itu lebih ke daerah tempat pemerintahannya gitu lah ya sahabat. Kalau di Putrajaya itu pemerintahannya, kalau di Cyberjaya itu lebih ke tempat kampus untuk lebih ke yang IT gitu ya sahabat ya, artificial gitu ya. Sekarang kan udah modelnya AI, terus misalnya IT. Jadi kalau misalnya yang seperti itu di daerah Cyberjaya ini. Jadi Cyberjaya ini dibuat untuk tempat yang seperti itu. Terus Putrajaya untuk pemerintahan. Nah yang di Kuala Lumpurnya sendiri itu sebenarnya untuk tempat kongko-kongkonya tuh di Kuala Lumpur gitu. Oke sahabat, jadi memang kemarin karena Mami nginepnya di sini, jadi yang Mami bisa sampaikan itu adalah tentang daerah di Cyberjayanya. Nanti kalau misalnya kita ke Malaysia lagi, kita nginep di daerah Kuala Lumpur, nanti kita akan ceritakan di daerah Kuala Lumpurnya itu ada apa lagi ya sahabat ya. Pokoknya seru banget dan ini recommended banget sama buat sahabat semua. Dan ini di daerah Cyberjaya ini ternyata banyak juga tempat-tempat makan yang bisa kalian datangi gitu ya sahabat. Kemarin Mami belum terlalu explore karena memang lebih banyaknya hanya tidur malam saja, terus habis itu udah ada kegiatan lagi besok paginya, terus tidur lagi, terus ada kegiatan lagi. Jadi memang belum terlalu mengeksplor di Cyberjayanya. Tapi nanti kapan-kapan kita akan kasih informasi yang lebih lagi untuk sahabat Visi. Akhirnya sahabat, pokoknya hotelnya itu worth it menurut Mami. Harganya juga tidak terlalu mahal gitu ya. Terus untuk kalian yang ke Malaysia itu dan mau tinggal di daerah Cyberjaya atau Putrajaya, itu bisa banget untuk check in di Fox Light The Pool Cyberjaya. Thank you sahabat semua, nantikan V Goes to Malaysia lainnya, ada apa aja sih di Malaysia gitu ya. Nantikan episode-episode selanjutnya. Jangan lupa juga subscribe dan tekan tombol loncengnya biar gak ketinggalan sama updatean apa lagi yang Mami mau sampaikan kepada sahabat V semuanya. Oke sahabat, sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.